Hola Sobat Baku Antam BUMN, gimana kabar kalian? Berjumpa lagi dengan Kikoto. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas soal-soal TKB yang mungkin teman-teman beberapa hari yang lalu dalam seminggu kemarin, mulai dari tanggal 17 Mei kemarin itu udah mengikuti TKD ya. Dan mungkin udah siap-siap juga untuk mengikuti tes TKB. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas materi-materi TKB, yang mana materi TKB ini sudah sangat menjurus ke bidang yang teman-teman tuju ya. Kalau misalnya teman-teman yang menujunya ke marketing ya, TKB-nya tentang marketing, menujunya ke akuntansi dan manajemen, maka TKB-nya juga terkait akuntansi dan manajemen. Kemudian teman-teman yang terkait IT juga TKB-nya juga terkait IT. Dan juga ada TKB yang terkait dengan bahasa Inggris atau TOEFL ya. Kemudian selain TKB juga ada tes wawancara. Wawancara itu dengan HRD yang wajib, kemudian dengan user. Usernya itu bisa beberapa level, ada yang cukup satu level aja, artinya langsung dengan direksi. Ada yang 2 level dari senior manager, kemudian direksi. Ada juga yang 3 level, yaitu dari atasan langsung kalian, senior manager, kemudian sampai ke direksi dan sebagainya. Itu tergantung dari perusahaannya. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas TKB tentang pemasaran, sales, marketing, bisnis, dan niaga. Tapi sebelum mulai, teman-teman klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasi dulu karena saya akan mengupload videonya setiap hari. So stay tune terus dan kita mulai videonya. Let's go. Brand konsumen yang memiliki kesamaan dalam preferensi, baik kualitas maupun harga, merupakan ciri preferensi bla bla bla. Ini kan gampang lah ya. Ini ada kata-kata kesamaan. Samaan berarti ya seragam gitu. Seragam preferensi berarti dia condongnya produk seperti apa. Baik itu kualitasnya, apakah kualitasnya biasa-biasa aja atau memang harus yang high quality, export quality, kemudian harganya mau yang mahal atau yang harganya menengah ke bawah kayak gitu. Tapi semua orang di dalam eh, komunitas itu sama gitu, nggak ada yang beda-beda gitu. Nah, itu adalah ciri dari yang homogen ya, preferensi homogen. Nah, kalau preferensi menyebar itu preferensi yang heterogen ya. Jadi dia eh, antara konsumen yang punya preferensi kualitas high quality misalnya sama yang pengennya kualitas biasa-biasa aja, itu nyampur aja gitu. Tidak ada pengelompokan gitu. Nah, kalau yang mengelompok ya berarti dia terklaster gitu. Jadi contohnya kayak di perumahan gitu kan. Kalau perumahan yang level menengah ke atas, dia pasti punya preferensi produknya high quality, harga yang mahal pun nggak apa-apa. Kemudian kalau yang di perumahan yang kelasnya kelas menengah gitu kan, itu lebih ke bawah gitu. Kemudian sesuatu kelompok di mana seorang pemegang kartu kredit tertentu, misalnya Gold dan Platinum, bercita-cita ingin menjadi bagian kelompok pemegang kartu kredit tersebut. Maka ini disebut dengan kelompok bla bla bla. Nah, ini kata kuncinya ini kan ada katanya pemegang kartu kredit tertentu gitu ya, ingin menjadi bagian dari kelompok tersebut. Nah, kalau ingin menjadi bagian ini kan udah jelas lah, berarti membership atau keanggotaan gitu. Nah, kalau asosiasi, asosiasi itu artinya mereka pengen bekerja sama. Jadi orang-orang yang ada di kelompok tersebut ingin sesuatu yang inklusif, ingin ada interaksi yang bagus gitu, ingin bekerja sama. Sementara kalau kebalikannya yang disasosiatif ini artinya orang-orang yang ada di dalam kelompok tersebut mereka tidak ingin ada interaksi yang bagus gitu. Mereka nggak mau bekerja sama. Mereka pengen semuanya dilakukan secara individu gitu ya. Jadi ada 3 jenis eh, model interaksi: asosiasi, disasosiatif, dan membership atau keanggotaan. Kemudian aktivitas fisik dan mental seseorang yang secara nyata menggunakan barang dan jasa yang dibeli merupakan definisi dari bla bla bla. Ini katanya aktivitas fisik dan mental. Berarti ini udah dua-duanya udah nyangkut, fisiknya kemudian juga psikisnya. Kemudian menggunakan barang dan jasa yang dibeli. Nah, siapa yang menggunakan barang dan jasa itu artinya konsumen kan, atau end user. Nah, dari sini kita bisa langsung lihat ya bahwa aktivitas fisik dan mental ini mengacunya ke perilaku konsumen. Karena inilah yang lebih cenderung ke masalah end user atau orang yang menggunakan produk. Nah, kalau perilaku pasar, nah ini artinya lebih ke siapa yang melakukan pemasaran tersebut. Ini lebih
Artinya ini bukan perilaku seseorang yang menggunakan produk ya, tapi kepada siapa yang menyalurkan produk. Menyalurkan produk biasanya distributor ataupun pengecer. Itu adalah perilaku pasar. Nah, kalau perilaku sosial pembeli ini lebih ke bagaimana preferensi dari seorang konsumen itu terhadap produk yang akan dibeli. Jadi seperti yang dibahas di soal sebelumnya, apakah dia pengen kualitas yang seperti apa, kemudian dia pengen harga yang seperti apa. Nah, sementara kalau perilaku pembelian pelanggan, nah ini lebih ke masalah apakah dia membeli produk ini satu kali beli, one time purchasing, atau dia akan membeli secara berkelanjutan gitu ya. Jadi dia akan melakukan pembelian berulang dalam jangka waktu tertentu. Kemudian menurut Bagozzi, konsep inti pemasaran yaitu bla bla bla. Nah, ini Bagozzi ini Richard P. Bagozzi ya, teman-teman bisa cek bahwa si Richard P. Bagozzi ini mengatakan bahwa inti dari pemasaran itu adalah pertukaran nilai. Jadi apa yang ditukar itu adalah nilai yang diberikan oleh si penjual kepada si pembeli gitu ya. Jadi barang yang memiliki nilai yang dibutuhkan oleh pembeli ini dikirimkan atau diberikan oleh si penjual, sedangkan pembeli menyerahkan uang sesuai dengan nilai dari barang tersebut kepada si penjual. Itu yang disebut dengan pertukaran nilai menurut Richard P. Bagozzi. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian, salah satu peran pemasaran dalam perusahaan dalam hal jenjang operasional atau fungsional yaitu bla bla bla. Nih ya, ini kalau udah kata-katanya operasional dan fungsional ini adalah internal perusahaan gitu ya. Jadi kan ada operasional dan fungsional, artinya itu dalam tataran internal perusahaan gitu. Tapi ada lagi strategik, kalau strategik itu lebih keluar gitu. Nah, kalau kita lihat di sini mengkampanyekan orientasi pelanggan, ini kan keluar ya, hubungan dengan pelanggan. Kemudian menentukan bagaimana melakukan persaingan ini dengan pesaing atau kompetitor. Kemudian memutuskan kapan dan bagaimana cara melakukan kemitraan ini dengan mitra, misalnya dengan pemasok gitu kan. Kemudian didasarkan pada bauran pemasaran. Nah, ini yang bagian internal kita. Karena penentuan ini kan terkait dengan keputusan internal. Itu tuh, jadi jawabannya D. Kemudian salah satu jenis pemasaran yang dilakukan di dalam organisasi, khususnya oleh pimpinan kepada para karyawannya adalah lingkup aktivitas konsep pemasaran holistik pada komponen bla bla bla. Nah, ini pemasaran teman-teman eh, harus ingat ya, jadi ada beberapa jenis pemasaran. Jadi pemasaran itu nggak cuma jual barang aja. Jadi ada beberapa jenis pemasaran. Yang pertama itu adalah pemasaran kepada karyawan. Nah, kalau pemasaran kepada karyawan itu kan dia di dalam tataran internal, berarti dia adalah pemasaran internal gitu ya. Ini jawabannya C. Kalau pemasaran keterhubungan ini adalah pemasaran dengan eh, pelanggan kita. Bagaimana perusahaan bisa terhubung dengan calon customer gitu sehingga customer tahu bahwa perusahaan mampu memberikan barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh customer. Kemudian pemasaran tanggung jawab sosial ini dengan lingkungan sekitar. Jadi contohnya adalah melakukan kegiatan CSR misalnya, kegiatan bakti sosial, itu bentuk pemasaran tanggung jawab sosial. Sementara pemasaran terintegrasi, nah ini adalah gabungan dari seluruh moda pemasaran gitu ya, mulai dari keterhubungan, tanggung jawab sosial, kemudian juga internal dan lain sebagainya. Kemudian salah satu tanggung jawab manajer pemasaran perusahaan dalam usaha membangun keterhubungan dengan pelanggan antara lain bla bla bla. Ya, ini katanya manajer pemasaran nih ya, membangun hubungan dengan pelanggan. Maka kita bisa lihat opsinya dari yang dulu, penciptaan laba jangka pendek perusahaan ini enggak ya. Ngapain kita cuma memikirkan laba jangka pendek? Kita pengennya labanya itu adalah jangka pendek iya, jangka panjang juga iya. Kemudian penciptaan nilai pelanggan inferior. Yang salahnya di bagian sini nih. Kalau cuma sampai pelanggan aja sih benar. Tapi kan ada kata-kata inferior, artinya kepada pelanggan-pelanggan yang sebenarnya tidak terlalu memberikan kontribusi bagi perusahaan. Itu enggak. Kemudian penolakan atau menolak aktivitas retensi pelanggan. Retensi artinya pelanggan beli balik, malah masa kita tolak? Nah, itu enggak ya. Nah, maka yang benar itu adalah fokus pada penciptaan kepuasan dari si pelanggan kita. Selanjutnya, tugas seorang pemasar tidaklah mudah. Seorang pemasar harus memperhatikan lingkungan makro eksternal. Salah satunya yaitu perlu mengetahui keyakinan, cara hidup, dan kesenangan calon konsumen sebagai bagian dari faktor bla bla bla. Ini kata kuncinya ya, ada keyakinan, ada cara hidup, ada kesenangan. Nah, yang jelas di sini politik dan hukum kan enggak kan? Perekonomian kan enggak ya?
Nah, tinggal dua ini aja, C sama D. Mana nih yang benar? Nah, kita lihat salah satu dari keyakinan. Keyakinan ini berarti dia orangnya apa, agama apa gitu ya. Muslimkah, Kristenkah, atau Konghucukah, atau tidak beragamakah, itu keyakinan. Atau dia penganut kepercayaan tradisional, itu keyakinan. Kemudian ada cara hidup, bagaimana cara hidup orang tersebut. Kemudian ada kesenangan-kesenangan. Nah, dari sini berarti yang paling cocok itulah yang ke sosial budaya gitu. Tapi kalau demografi, demografi itu kan terkait dengan bagaimana mata pencariannya, kemudian umurnya berapa, jenis kelaminnya, pekerjaannya apa gitu kan, itu demografi. Tapi kalau yang keyakinan cara hidup dan kesenangan itu sosial dan budaya. Mungkin sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa bantu teman-teman ya. Jangan lupa video-video baru akan saya upload setiap hari. Teman-teman nyalakan tombol notifikasi dan klik subscribe agar dapat notifikasi ketika video baru tersebut saya upload. Dan stay tune terus, semoga sukses di tempat yang teman-teman incar dan semoga prosesnya lancar sampai akhir. Dan see you next time. Have a nice day. Bye bye.